Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kita saudara Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Amsal 18 ayat 14 mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki semangat akan sanggup menanggung segala penderitaannya. Tetapi siapa dia yang bisa membangkitkan semangat yang telah patah? Begitu sudah dikasih oleh Tuhan, terus bersukacita, terus penuh dengan pengharapan. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara kita akan melewati kemuliaan demi kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Denganmu Tuhan aku mau berjalan meraih kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Terganti
semuanya. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami dan kami mau dengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh pujian, penyembahan, doa syukur, doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik. Tuhan sudah jaga, lindungi dan pelihara kita sepanjang hari, sehingga kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan bersiaplah menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dari kitab Matius 25 ayat 1-13. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan mau masuk dan tertanam di dalam hati kita semua, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang di kaki-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau baik dan setia. Engkau telah menjaga, melindungi dan memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami akan mendengar sabda firman-Mu, mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu. Kuduskan dan sucikan kami. Tubuh, roh, dan jiwa kami dikuduskan bagi kemuliaan-Mu. Kuduskan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga hidup kami bersih dan firman-Mu mau masuk dan tertanam dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah Engkau sendiri yang langsung berbicara lewat lidah, mulut, bibir hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Urapan-Mu turun di atas kami semua, dan kami sambut firman-Mu atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita baca dari kitab Matius 25 ayat 1-13. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1-13, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan adalah bersiaplah menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji
bahwa Dia akan datang kembali. Kalau kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 20 dan Wahyu 22 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Aku segera datang." Berarti Tuhan akan datang segera, dan tanda-tanda kedatangannya semakin nyata. Saat ini kita sedang hidup di penghujung akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah nyata. Di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8, kita bisa melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah digenapi. Terjadi peperangan, bencana alam, wabah, sakit penyakit, dan juga terjadi peperangan di mana-mana. Terjadi nabi-nabi palsu timbul. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gempa bumi, bencana alam, dan juga kesukaran yang terjadi, ini menandakan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang merupakan kerinduan daripada kita orang percaya. Orang percaya rindu akan kedatangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kekekalan. Kita bisa berjumpa muka dengan muka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita seringkali menyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Kita rindu pergi ke Yerusalem baru. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Ada lagu yang berkata, "Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya." Ini menandakan bahwa kita orang percaya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita harus hidup seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Hidup taat firman, hidup di dalam kekudusan, hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup berjalan di dalam Roh Kudus, sehingga manakala sangkakala Allah berbunyi, kita semua terangkat bertemu muka dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Sesungguhnya Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan mau supaya kita semua terangkat, kita semua tidak binasa, kita semua selamat. Dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 9, Tuhan tidak mau kita binasa. Kalau Dia belum datang sampai saat ini, berarti Dia masih memberikan kesempatan untuk kita supaya kita bertobat, kita hidup di dalam kekudusan, supaya kelak nanti kita bisa berjumpa dengan Dia, hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 9, Tuhan berkata, firman-Nya berkata bahwa kita harus siap sedia hidup di dalam kebenaran, supaya manakala sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari Matius 25 ayat 1 sampai 13, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hidup kita dalam menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedatangannya sudah semakin dekat? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka semua memiliki pelita, mereka membawa pelita. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka mempunyai persediaan minyak di dalam buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka tidak memiliki persediaan minyak. Dan karena mereka sama-sama menanti mempelai laki-laki yang akan datang, karena mempelai laki-laki lama datang, dikatakan firman Tuhan, maka mereka tertidur, mereka mengantuk, dan tiba-tiba mempelai laki-laki itu datang. Songsonglah dia, dan semuanya bangun dari tidur. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi 5 anak gadis yang bijaksana, ya, mereka punya pelita mereka menyala, dan mereka mempunyai persediaan minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, pelita ada dan hampir padam, dan mereka tidak memiliki persediaan minyak. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Tolong bagikan kami minyak." Tetapi apa kata yang bijaksana? "Tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Pergi beli di toko."
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir Tuhan belum datang. Dari dulu katanya mau datang segera. Tapi kenapa Tuhan belum datang? Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita lalai, kita tidak bersiap, ya, seperti 5 anak gadis yang bodoh, ya, dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita bisa tidur seperti biasa, kita bisa bekerja seperti biasa, tetapi yang paling penting kita harus berlaku seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Selalu menyala pelitanya dan selalu ada persediaan minyak, sehingga waktu mempelai laki-laki datang, kita dalam keadaan siap sedia. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan yang pada kali yang kedua? Mari kita lihat dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang kita harus lakukan bahwa pertama-tama jangan sampai pelita kita padam. Jangan sampai tidak ada persediaan minyak. Karena pelita tetap menyala, ya, minyak yang ada bisa habis, tetapi karena ada persediaan minyak, maka pelita kita tetap menyala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan sampai pelita kita padam. Haleluya. Minyak berbicara mengenai Roh Kudus, ya, supaya pelita tidak padam, ya, maka minyak harus ada, persediaan minyak harus ada. Ini menandakan bahwa dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus harus menguasai seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dari mana Roh Kudus? Kita minta kepada Tuhan Yesus, karena Yesus Kristus adalah pembaptis di dalam Roh. Dia adalah pembaptis dalam Roh. Artinya Roh Kudus itu berasal dari Dia. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Waktu Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia akan menolong kita, membimbing kita untuk terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada, maka kita akan hidup berkemenangan. Kalau ada Roh Kudus, maka kita menghasilkan buah roh. Haleluya. Buah roh adalah karakter daripada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa hidup di dalam karakter Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus di dalam lagi akan datang, sehingga kita senantiasa berdoa dan berjaga. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelita tetap menyala, harus ada persediaan minyak. Berarti kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pelita bisa menyala, bukan hanya minyak, tetapi sumbu dari pelita itu harus bersih. Oleh sebab itu kita harus senantiasa membersihkan sumbu dari pelita. Sumbu berbicara mengenai hati kita. Hati kita harus selalu dibersihkan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 3, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang kamu telah bersih oleh firman. Jadi firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari mau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 26. Kita mau membangun rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita penuh dengan Roh Kudus, dan hidup kita dipenuhi dengan firman-Nya. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 8, ya, jangan sampai kepala kita ini tidak ada minyak, ya. Harus ada minyak di kepala kita, dan baju kita, pakaian kita harus putih bersih. Ini menandakan bahwa kita harus diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Harus ada di kepala kita, dan pakaian ini harus bersih. Artinya hidup kita harus bersih, hidup kita harus kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, penuh dengan Roh Kudus,
dan dikuasai oleh firman Tuhan, menyebabkan pelita kita tetap menyala, haleluya, tidak akan padam, sehingga waktu sangkakala Allah berbunyi, kita bisa menyongsong Tuhan Yesus, mempelai laki-laki di awan-awan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Waktu roh kita menyala-nyala karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk melayani Tuhan dengan semangat, dengan penuh urapan baru. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana hidup kita ya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua? Kita lihat di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, mencari minyak itu, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Oh, haleluya, pintu ditutup, berarti tidak bisa masuk lagi. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terlambat. Waktu mereka mencari minyak, terlambat. Bapak Ibu, karena mempelai laki-laki datang dan 5 gadis yang bijaksana, mereka telah siap sedia dan masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Yang kedua, jangan terlambat. Gunakan kesempatan dengan baik. Waktu-waktu akhirat ini adalah waktu yang singkat. Kita harus gunakan dengan baik, karena waktu yang telah lewat tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam area keselamatan. Jangan main-main dengan keselamatan. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selama pintu anugerah masih terbuka, mari kita mau hidup sungguh-sungguh. Kita mau hidup di dalam pertobatan. Kita tidak mau bermain-main. Sebab kalau terlambat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan datang, kita tidak siap sedia, maka jangan harap kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, itu berarti kita binasa, ya. Jangan sampai seperti orang-orang pada zaman Nuh. Kita perhatikan diri kita, Kejadian 7 ayat 16, ya. Ketika Nuh dan keluarganya, Nuh istri, 3 anak laki dan 3 anak mantunya, dan hewan sepasang masuk ke dalam bahtera, dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera, dan hujan turun 40 hari 40 malam. Ketika air mulai naik dan bahtera mulai naik, dan orang-orang yang di luar bahtera itu berteriak, buka pintu, Nuh, buka pintu. Saudara, terlambat, sebab tidak ada yang bisa membuka, karena Tuhan sendiri yang menutup pintu itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terlambat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu ini dengan sesungguh-sungguh, karena kedatangan Tuhan semakin dekat, kedatangan Tuhan semakin nyata. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan? Kita harus berjaga senantiasa, sebab kedatangan Yesus pada kali yang kedua tidak diduga-duga. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu. Matius 24 ayat 36. Tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Ya, Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, tidak ada yang tahu. Kalau pencuri datang, dia tidak kasih kabar. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan Yesus tidak diduga-duga. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, Wahyu 3 ayat 3, ya, kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa siap sedia. Ayatnya yang ke-13 dalam Matius 25 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kita diminta untuk berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, supaya waktu Tuhan datang, kita semua terangkat, karena pelita kita tetap menyala dan ada persediaan minyak. Oleh sebab itu, Matius 24 ayat 13 berkata, kita harus bertahan sampai akhir. Ya, kalau kita bertahan sampai akhir, kita selamat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berlaku seperti 5 anak darah yang bijaksana. Ada minyak cadangan, pelita tetap menyala. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh berkata, Maranatha, Tuhan datang, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan telah disampaikan. Hamba yakin dan percaya firman-Mu akan masuk dan tertanam di dalam hati kami semua anak-anak-Mu. Jadikan kami seperti 5 anak darah yang bijaksana, selalu menyala pelita dan ada persediaan minyak. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi hati kami, dan kami dipenuhi dengan firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kelak kami diselamatkan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di akhir ibadah ini, saudara, mari terus dengan janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkar siap janjinya. Firman-Nya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Haleluya. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu sanggup menolong kami, mengubah hidup kami, memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Terus menasehati kami, mengubah cara berpikir kami Tuhan. Ajarkan setiap kami taat setia. Berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, urapi dalam pelayanannya, berkati di tengah-tengah keluarga rumah tangganya. Berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sidang di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, dan biarlah dia terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dia akan mendapatkan pewahyuan yang baru Tuhan, dan terus baru Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi hamba-Mu, berkati rumah tangga keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkat untuk seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu. Tuhan besar kecil tua muda, Tuhan beri kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala bala penyakit apapun Tuhan. Lindungi kami, lindungi jemaat-Mu beserta keluarganya. Berkati pekerjaan mereka, mereka yang dalam masalah, mereka yang dalam persoalan Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau bersedia untuk terus menolong Tuhan. Biarlah mereka terus berseru kepada-Mu. Saat ini berdoa bagi yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, kami berdoa Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih terus dihadapi bangsa ini. Demikian juga bencana alam Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami berdoa selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berikan keamanan, berikan sejahtera, dan berkati tanah, air, laut, sungai, gunung Tuhan di negeri kami, di tanah air kami Indonesia. Tuhan
Tuhan berkati rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat untuk gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai gerejamu di tempat ini menjadi kesaksian yang hidup dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap penatua, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati apa yang mereka buat Tuhan, apa yang mereka kerjakan bagi-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, itu akan menjadi satu perbendaharaan yang mulia dan berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, terus perlengkapi Tuhan, dan pengenalan akan Engkau terus bekerja. Bapa di surga, saat ini berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan, perhitungkan jerih lemah mereka Tuhan, setiap kerinduan hati mereka Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang menjawabnya Tuhan. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami beralaskan seluruh doa. Mengucapkan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima segala berkat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Turunlah kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.